Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Yudhistira Education. Kali ini saya akan membahas tentang kuis yang telah saya berikan pada materi sebelumnya, yaitu relasi dan fungsi pada bagian pertama dan bagian kedua. Kita akan bahas kuis pada materi relasi dan fungsi bagian pertamanya. Kuis yang pertama yaitu diketahui 6 orang anak di kelas 8 SMP Palangkaraya, yaitu Dina, Alfa, Sita, Bima, Doni, dan Rudi. Mereka mempunyai ukuran sepatu yang berbeda-beda. Dina dan Sita mempunyai ukuran sepatu yang sama, yaitu nomor 38. Kemudian Alfa mempunyai ukuran sepatu 37. Bima mempunyai ukuran sepatu nomor 40, sedangkan Doni dan Rudi mempunyai ukuran sepatu yang sama, yaitu 39. Perintahnya adalah gambarlah diagram panah yang menghubungkan nama anak di kelas 8 SMP Palangkaraya dengan ukuran sepatunya. Kemudian yang kedua, gambarlah relasi dengan menggunakan koordinat kartesius. Kemudian yang ketiga, menuliskan semua pasangan berurutan yang menyatakan relasi tersebut. Kita bahas satu persatu. Nah, diketahui tadi anggota himpunan A yaitu adalah nama-nama siswa di SMP Palangkaraya, yaitu ada Dina, Alfa, Sita, Bima, Doni, dan Rudi. Kemudian anggota himpunan B-nya adalah nomor ukuran sepatunya, yaitu ada 37, 38, 39, dan 40. Di sini diketahui Dina dan Sita ukuran sepatunya adalah 38, Alfa ukuran sepatunya adalah 37, Bima ukuran sepatunya 40, kemudian Doni dan Rudi ukuran sepatunya adalah 39. Ketika digambarkan menggunakan diagram panah, nah kita tampilkan anggota himpunan A-nya dulu, yaitu adalah nama-nama siswa SMP Palangkaraya, yaitu ada Dina, Alfa, Sita, Bima, Doni, dan Rudi. Kita tuliskan semua di anggota himpunan A-nya, kemudian kita tuliskan anggota himpunan B-nya, yaitu ukuran sepatu siswa SMP Palangkaraya, yaitu nomornya 37, 38, 39, dan 40. Nah, sesuai yang diketahui, Dina dan Sita ukuran sepatu ke-38. Nah, Dina menunjuk angka 38, kemudian Sita juga menunjuk angka 38. Kemudian alfanya ukuran sepatunya yaitu 37, maka pada nama alfa itu akan ditarik garis ke angka 37 pada diagram panah. Kemudian untuk Bimanya, Bima itu ukuran sepatunya adalah 40. Nah, pada nama Bima itu juga ditarik garis ke bilangan 40. Nah, yang artinya adalah ukuran sepatunya itu adalah nomor 40. Kemudian untuk Doni dan Rudi, nah satu-satu dari mereka itu juga ditarik garis ke ukuran 39 karena kebetulan ukuran Doni dan Rudi, ukuran sepatu Doni dan Rudi adalah sama, yaitu 39. Maka Doni dan Rudi sama-sama menunjuk ke arah angka 39. Kita lanjutkan. Nah, kita gambarkan dengan menggunakan diagram kartesius. Masih sama ya. Kita tuliskan nama-namanya siswa terlebih dahulu, kemudian untuk yang vertikal kita gambarkan nomor sepatunya. Untuk yang mendatar nama-nama siswanya, yaitu ada Dina, Alfa, Sita, Bima, Doni, Rudi. Kemudian untuk nomor sepatunya kita urutkan dari yang terbawah sampai teratas. Nah, setelah ditulis seperti itu, nanti kita satukan. Nah, kita pasangkan. Nah, tadi Dina nomor sepatunya adalah 38, kemudian Alfa 37, Sita 38, Bima 40,
Doni 39 dan Rudi 39. Nah, jika ditulis dengan pasangan berurutan akan ditampilkan seperti pada tulisan di bawah ini ya. Oke, nah yaitu kita awali dengan kurung kurawal terlebih dahulu, yaitu Dina nomor sepatunya adalah 38, maka ditulis Dina, 38, kemudian Alfa, 37, Sita, 38, Bima, 40, Doni, 39, Rudi, 39. Nah, koma itu artinya adalah menandakan hubungan. Koma itu artinya adalah relasi yang menghubungkan antara anggota himpunan A dengan himpunan B-nya. Nah, di sini Dina adalah ukuran sepatunya adalah 38. Nah, relasi di sini adalah ukuran sepatu. Oke, sampai sini paham ya? Kita bahas kuis selanjutnya. Di sini diketahui himpunan A adalah himpunan kuadrat sempurna antara 1 sampai dengan 100 dan himpunan B adalah himpunan bilangan kelipatan 3 antara 1 sampai dengan 100. Relasi yang menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B-nya adalah akar dari. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B-nya. Kemudian kita disuruh menuliskan semua pasangan berurutan dari relasi tersebut. Kemudian untuk yang C, apakah relasi di atas merupakan fungsi? Nah, kita tahu bahwa relasi dan fungsi itu sedikit berbeda, walaupun itu sama-sama diartikan sebagai hubungan suatu himpunan. Oke, kemudian untuk yang D, tentukan domain, kodomain, dan daerah hasil. Kita bahas bersama-sama. Nah, tadi untuk yang A itu ditanyakan anggota himpunan A-nya itu adalah bilangan kuadrat sempurna dari 1 sampai 100. Nah, kita tuliskan bahwa itu ada 1 itu artinya 1 kuadrat. Nah, itu hasilnya adalah 1. Kemudian 2 kuadrat itu hasilnya 4, 3 kuadrat hasilnya 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat sama dengan 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81, dan 10 kuadrat adalah 100. Kemudian untuk B-nya adalah kelipatan 3 antara 1, bilangan kelipatan 3 antara 1 sampai 100. Nah, yaitu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, dan terakhir 99. Nah, kita disuruh untuk menentukan himpunan A adalah akar dari himpunan B. Nah, di sini didapatkan pasangan berurutannya itu hanya 9 berpasangan dengan 81. Artinya di sini adalah 9 akar dari 81. Hanya 1 pasangan berurutan. Nah, tadi ditanyakan yang C adalah apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Bukan merupakan fungsi, karena relasi bisa dikatakan itu suatu fungsi jika anggota himpunan A-nya itu adalah menunjuk tepat 1.
atau mempunyai satu pasangan di himpunan B-nya. Tetapi di sini hanya ada satu anggota himpunan A yang mempunyai pasangan, anggota A yang lainnya tidak mempunyai pasangan. Maka ini bukan merupakan fungsi. Paham sampai sini ya? Kemudian yang D, kita disuruh untuk menentukan domain, kodomain, rank, atau daerah hasilnya. Nah, domainnya itu adalah semua anggota himpunan A-nya. Kita tuliskan kembali. Kemudian untuk kodomainnya adalah himpunan kawannya atau daerah kawannya. Daerah kawan itu adalah semua anggota himpunan B-nya. Nah, kemudian untuk ranknya atau daerah hasil adalah anggota himpunan B yang ditunjuk oleh anggota himpunan A. Kebetulan di sini hanya ada satu, yaitu 81. Maka daerah hasilnya adalah 81. Oke, kemudian untuk bagian 2-nya, nah itu pada relasi dan fungsi di bagian 2 terdapat kuis 1 saja ya. Nah, di sini suatu fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan 3x dikurangi 2 dengan daerah asal adalah A, yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Untuk yang A, tentukanlah daerah hasil atau rank dari fungsi fx sama dengan 3x min 2. Kemudian B-nya, tentukanlah letak titik-titik tersebut pada koordinat kartesius. Kemudian untuk yang C, gambarlah suatu garis yang melalui titik-titik tersebut. Oke, kita bahas langsung saja. Nah, di sini terdapat fungsi fx yaitu 3x min 2. Sedangkan anggota himpunan A-nya ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, pada himpunan A ini nantinya akan menggantikan nilai X-nya satu per satu. Oke, kita langsung saja. Untuk fx sama dengan 3x min 2, kita masukkan X-nya itu sama dengan negatif 2, maka f negatif 2. Nah, di sini sama dengan 3 kali negatif 2 dikurangi 2. Negatif 2 ini adalah angka untuk menggantikan nilai X-nya. Kebetulan X-nya itu terdapat di belakang angka 3. Maka 3 dikali X dikurangi 2. Nah, di sini kebetulan X-nya adalah negatif 2. Maka 3 kali negatif 2 dikurangi 2 sama dengan 3 kali negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 6. Kemudian dikurangi 2, maka hasilnya adalah negatif 8. Kemudian untuk yang f negatif 1, nah X-nya di sini adalah negatif 1. Maka 3 dikali negatif 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 2 dikurangi 2. Hasilnya adalah negatif 5. Kemudian untuk X-nya sama dengan 0, maka F0-nya adalah 3 kali 0 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 0 dikurangi 2 sama dengan negatif 2. Kemudian untuk nilai X-nya sama dengan 1, maka F1 sama dengan 3 kali 1 dikurangi 2, maka 3 kali 1 itu hasilnya 3 dikurangi 2 sama dengan hasilnya adalah 1. Kemudian yang terakhir untuk X-nya sama dengan 2, maka F2-nya adalah 3 kali 2 dikurangi 2. Maka 3 kali 2 kan hasilnya 6. Kemudian dikurangi dengan 2, maka hasilnya adalah 4. Nah, di sini kita dapatkan daerah hasilnya, yaitu hasil dari memasukkan nilai X ke dalam fungsi ya. Nah, didapatkan daerah hasilnya adalah negatif 8, negatif 5, negatif 2, 1, dan 4. Nah, kemudian jika dituliskan dengan menggunakan pasangan berurutan, maka hasilnya adalah yang pertama negatif 2,8,
itu menjadi titik ya, menjadi titik pertama, kemudian negatif 1,-5 itu menjadi titik kedua, kemudian 0,-2 itu menjadi titik ketiga, kemudian 1,1 menjadi titik keempat, dan 2,4 menjadi titik kelima. Nah, ini titik-titik ini bisa digambarkan menggunakan diagram kartesius seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa diagram kartesius itu dituliskan X-nya terlebih dahulu, kemudian Y-nya. Maka X itu yang di depan itu sebagai X, kemudian yang di belakang itu sebagai Y. Kita gambarkan menggunakan diagram kartesius seperti pada slide berikutnya seperti ini ya. Nah, bisa dilihat tadi negatif 2,8, negatif 1,-5, 0,-2, 1,1, dan 2,4. Nah, itu jika dituliskan titik-titiknya seperti itu, dan kemudian jika ditarik garis, maka akan membentuk suatu garis lurus yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke, sampai sini saya harap semuanya dapat memahami tentang relasi dan fungsi serta penyajian fungsi. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan bahas di video yang lain, dan video selanjutnya untuk pembahasan kuis kali ini saya cukupkan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.